Semuanya, salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada seluruh peserta yang berbahagia pada hari ini dalam acara webinar kami, yaitu Sharing Alumni dan Student Professional Talk, Best Practice, Everything You Need to Know. Pada webinar profesional di Binus University, membahas terkait berbagai topik yang relevan dengan perkembangan akademis, industri, dan teknologi terkini. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, saya akan awali dengan pantun terlebih dahulu. Ikan patin enak digulai, dimakan bersama acar. Dengan ini acara dimulai, semoga webinar berjalan dengan lancar. Nah, para peserta webinar yang berbahagia, di tengah-tengah kita sudah hadir para narasumber, yakni dari mahasiswa Binus University dan alumni Beyond jurusan Business Management, yang akan membagikan pengalaman terbaiknya kepada kita. Nah, saya yakin pasti semuanya sudah tidak sabar menyimak semua informasi serta pengalaman yang akan dibagikan oleh para sumber pada hari ini. Selanjutnya, bersama saya Anwar yang akan menemani rekan-rekan semuanya selama lebih kurang 1,5 jam ke depan dalam acara webinar pada hari ini. Pada hari ini kita kedatangan dua narasumber istimewa, yaitu Ibu Vina Rosalia dan Bapak Muhammad Ramah. Untuk Ibu Rosalia dan Bapak Muhammad Ramah, bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah, Mas Anwar. Ya, alhamdulillah semuanya baik ya. Oke, untuk acara materi yang pertama akan disampaikan lebih dahulu kepada Ibu Vina Rosalia dengan tema Community Service Pemuda Penggerak. Baik, selamat siang Ibu Vina. selamat siang Pak Anwar. Oke, bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Baik, di sini nanti Ibu akan membahas terkait community service pemuda penggerak. Betul. Setelah itu, oke. Nanti dimohon kepada Ibu Vina terlebih dahulu menyampaikan CV singkat agar para peserta lebih mengenal Ibu terlebih dahulu. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab, dan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya nanti akan ada sesi. Namun apabila terkendala jaringan atau sebagainya, dapat menggunakan fitur chat Zoom. Baik, kepada Ibu Vina kami persilahkan. Terima kasih Pak Anwar atas kesempatannya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Liana Wijaya dan teman-teman yang sudah hadir pada webinar kali ini. Untuk materinya saya izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Baik, terima kasih. Di kesempatan webinar kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya melakukan kegiatan community service Pemuda Penggerak 2. Saya belum mempersiapkan CV singkat saya, Pak. Namun saya akan memperkenalkan saya dengan singkat saja. Ada pepatah yang mengatakan perkenalan adalah awal dari persahabatan. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vina Rosalia, mahasiswi PJJ Manajemen Binus University Online Learning semester 8 yang berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Saya juga aktif dalam kegiatan volunteering, terutama di bidang ekowisata. Pemuda Penggerak 2. Pada tanggal 11 sampai 16 Februari 2023 tahun lalu, Youth Activator sebagai bagian dari Yayasan Arah Pemuda Indonesia menggelar kegiatan Pemuda Penggerak 2 Tanah Toraja di Lembang Saluhalo, Kecamatan Sangala Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini mengutamakan 4 bidang utama, yaitu pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan ekowisata. Melalui beberapa tahapan seleksi, saya terpilih sebagai delegasi partial funded dan tergabung dalam divisi ekowisata. Adapun rangkaian program kerja divisi ekowisata ada 4, namun ada tambahan 1 kegiatan berupa bazar kemanusiaan. Yang pertama adalah program digitalisasi desa.
kelas fotografi, dan konten media sosial UMKM. Pada program ini, kami melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat lokal mengenai strategi pemasaran digital, membuat akun media sosial untuk UMKM, dan edukasi teknik dasar foto produk yang baik. Tujuan dari program ini yaitu memperluas pangsa pasar UMKM di Desa Salualo dengan strategi pemasaran digital. Juga meningkatkan kreativitas masyarakat umum, terutama pelaku UMKM, dan meningkatkan daya saing produk lokal. Selanjutnya program kedua, program planisasi wisata Sapak Bayu-Bayu. Pada kegiatan ini, kami bekerja sama dengan kakak-kakak KKN Universitas Kristen Indonesia Toraja untuk membuat papan informasi bagi wisatawan yang berkunjung ke Sapak Bayu-Bayu. Tujuan dari program ini yaitu memudahkan wisatawan dengan menyediakan papan petunjuk arah dan informasi di sepanjang jalur wisata, meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan, serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan di destinasi wisata Sapak Bayu-Bayu. Program yang ketiga yaitu program konten kebudayaan dan profil desa. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama antara divisi ekowisata dengan masyarakat untuk memilah dan memilih atraksi budaya yang akan ditampilkan dan didokumentasikan, serta nantinya divisi ekowisata dan masyarakat akan berkolaborasi untuk proses pembuatan video dokumenter yang menampilkan atraksi budaya tersebut dengan visualisasi yang menarik. Tujuan program ini yaitu branding Desa Salualo melalui media sosial untuk menarik wisatawan lokal dan mancanegara, melestarikan dan mempromosikan keunikan budaya serta kerajinan tangan desa sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan. Selanjutnya program keempat, program edukasi bahasa Inggris untuk UGAID. Tujuan dari program ini adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perkembangan potensi pariwisata dan interaksi dengan wisatawan asing, meningkatkan kemampuan masyarakat, terutama pemilik homestay dan tour guide dalam berkomunikasi dengan wisatawan asing. Program kelima yaitu Bazar Kemanusiaan, dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Sebelum melaksanakan pengabdian, kami menggalang donasi pakaian bekas layak pakai, yang kemudian pakaian donasi yang terkumpul kami jual kepada masyarakat Lembang Salualo melalui kegiatan bazar ini. Pakaian dijual mulai dari harga Rp2.000 sampai Rp10.000 saja, dan uang yang terkumpul akan diserahkan kepada pemerintah Lembang. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan silaturahmi antara peserta volunteer, masyarakat, dan wisatawan. Memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan sandang dengan harga terjangkau, serta meningkatkan pemasukan desa melalui penjualan barang bazar. Selanjutnya akan saya tampilkan video dokumenter dari program pertama, yaitu digitalisasi desa, di mana saya sebagai penanggung jawabnya. Hidupkan lagi cinta kita yang lama sendiri. Bisa baca dan kau ada antara miliaran manusia yang bisa dengan kau menemukan. Selanjutnya, kita flashback dulu nih sebentar. Kenapa sih ikut volunteering? Melalui kegiatan volunteering, kita dapat memberikan dampak positif langsung pada komunitas dan lingkungan sekitarnya. Kontribusi sukarela membantu memperkuat dan mengembangkan komunitas menjadi tempat yang lebih baik. Benefit volunteering. Berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan volunteering. Yang pertama, pengembangan keterampilan.
Misalnya, keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Interaksi dengan berbagai individu dari latar belakang berbeda meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama. Yang kedua, jaringan dan koneksi. Bertemu orang baru dari berbagai bidang dapat membuka peluang baru tentunya. Selain itu, berinteraksi dengan para profesional dan sukarelawan pengalaman dapat memberikan wawasan dan bimbingan yang berharga. Yang ketiga, kesehatan mental dan emosional. Kegiatan positif seperti volunteering dapat membantu mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Membantu orang lain dan berkontribusi pada masyarakat dapat meningkatkan perasaan bahagia dan kepuasan diri. Yang keempat, peningkatan pemahaman dan empati. Berinteraksi dengan komunitas yang berbeda membantu memahami isu sosial dan memperluas pandangan kita pada dunia. Di samping itu, menghadapi tantangan dan kebutuhan orang lain membantu kita meningkatkan rasa empati dan kepedulian. Yang kelima, pemberdayaan diri. Mengambil peran aktif dalam kegiatan sosial dapat meningkatkan rasa percaya diri, berkontribusi pada proyek yang berhasil, memberikan rasa pencapaian dan kebanggaan. Dengan berbagai manfaat ini, volunteering tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga bagi diri sendiri, memperkaya pengalaman hidup, dan meningkatkan kualitas pribadi. Selanjutnya, guide to preparing and choosing volunteering activities. Sebelum ikut serta dalam kegiatan volunteering dan memilih organisasi volunteer, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum ikut volunteering, yang pertama, minat dan keterampilan. Kita perlu mengidentifikasi minat pribadi dan keterampilan yang kita miliki. Pilih jenis kegiatan sukarela yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Yang kedua, waktu dan komitmen. Pertimbangan beberapa banyak waktu yang dapat kita luangkan dan pastikan kita bisa berkomitmen sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, tujuan dan harapan. Tentukan tujuan pribadi dan harapan dari kegiatan sukarela ini. Apakah ingin membantu komunitas, mengembangkan keterampilan, dan lain sebagainya. Yang keempat, kesehatan dan keselamatan. Pertimbangkan kondisi kesehatan dan pastikan kegiatan yang dipilih aman dan sesuai dengan kondisi fisik kita. Memilih organisasi volunteering. 1. Legalitas dan perizinan. Pastikan organisasi memiliki perizinan yang sah dan beroperasi secara legal. Yang kedua, reputasi organisasi. Kita harus mencari tahu informasi tentang reputasi organisasi, termasuk ulasan dan testimoni dari relawan sebelumnya. 3. Misi dan visi organisasi. Pastikan misi dan visi organisasi sesuai dengan nilai-nilai pribadi kita dan tujuan yang ingin kita capai. Yang keempat, program dan kegiatan. Tinjau program dan kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi. Pastikan mereka memiliki program yang menarik dan bermanfaat tentunya. Selanjutnya, channel for volunteering or volunteers. Barangkali ada yang tertarik, berikut beberapa akun Instagram yang menyediakan informasi atau akses untuk peluang kegiatan volunteering. Ada ID Volunteering, IDN Volunteering, dan Indo Volunteers. Meskipun dan masih banyak lainnya lagi. Saluran ini membantu menghubungkan relawan dengan organisasi yang membutuhkan bantuan, memudahkan proses pencarian, dan pendaftaran untuk berbagai jenis kegiatan volunteer. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Akhir kata, saya ingin menyampaikan, volunteering is the ripple effect of kindness. One act of service can create waves of change in countless lives. Volunteering adalah efek riak dari kebaikan. Suatu tindakan pelayanan dapat menciptakan gelombang perubahan dalam banyak tempat. Terima kasih dan senang bisa berbagi dengan Anda semua. Saya kembalikan kepada Pak Anwar. Baik, terima kasih Ibu Vina atas materi yang telah disampaikan. Sungguh menarik ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya di sesi tanya jawab ini, kami persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Kemudian peserta yang terpilih akan kami izinkan untuk unmute. Apabila terkendala jaringan atau yang sebagainya, kami persilahkan menggunakan fitur chat.
Mungkin karena Bapak Ibu di sini masih malu-malu mau bertanya apa, jadi mungkin saya bisa awali dengan pertanyaan dulu ya Ibu Vina. Baik, Pak. Oke, tadi kan udah Ibu jelaskan nih beberapa alasan ya yang mungkin bisa mendasari seorang untuk ikut dalam volunteer. Nah, dan saya dengar tadi Ibu Vina itu nggak fully funded ya, jadi partial funded. Artinya ada uang yang harus kita keluarkan gitu. Apa sih alasan Ibu Vina yang mendasari keikutsertaan volunteer yang tadi gitu, Bu? Untuk pertanyaan yang kedua, jika kita lihat nih generasi muda banyak banget yang mager gitu ya. Terlebih lebih cenderung mager gitu. Terlebih dari gen milenial ada, terus Gen Z apalagi gitu ya. Nah, itu bagaimana sih Ibu bisa menjadi mungkin bisa menjadi role model untuk bisa mengajak teman-teman ini agar lebih aktif gitu. Dalam artian tidak weekendnya itu lebih berdampak positif kepada lingkungan sosial daripada harus searching-searching beberapa media sosial atau mungkin rebahan aja atau mungkin nonton di bioskop gitu ya. Dan mungkin ini pertanyaan yang ketiga, tadi Ibu Vina juga udah share terkait beberapa di media sosial gitu ya, ada 3 kalau nggak salah, itu informasi-informasi mengenai volunteering. Nah, itu bagaimana kalau misalkan kita nyari tahu dari sumber yang lain nih, bagaimana kita caranya mendapatkan informasi yang kredibel gitu. Terlebih kan sekarang banyak media-media sosial itu disalahgunakan ya. Oke, dan mungkin apa yang ingin volunteer apa yang akan Ibu ikuti ke depannya seperti itu, Ibu. Mungkin cukup dari saya ada 3 pertanyaan, Ibu. Kepada Ibu Vina, kami persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak Anwar atas pertanyaannya. Saya izin menjawab dari pertanyaan yang pertama, yaitu kenapa sih saya rela ya mengeluarkan uang untuk ikut volunteering. Pertama kali itu saya berpikirnya gini, kita kan sebagai mahasiswa harus ikut kontribusi lah kepada masyarakat, entah efek apa, dampak apa yang dapat kita berikan. Sementara posisi saya saat itu adalah mahasiswa bisnis online yang dimana tidak ada kegiatan seperti KKN dan sebagainya. Nah, untuk itu saya mencari informasi-informasi mengenai volunteering ini, dan itu adalah pengalaman pertama saya. Saya lihat lewat Instagram, lalu saya ikuti alur pendaftarannya. Nah, untuk pendaftarannya itu ada 3 jalur. Yang pertama adalah fully funded, partial funded, dan self funded. Untuk mengikuti fully funded ini ada beberapa tahapan seleksi. Yang pertama seleksi studi kasus, seleksi ada menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu, terus ada yang wawancara. Nah, di tahap wawancara ini saya gagal dan sepertinya mungkin karena kurangnya pengalaman saya pada saat itu. Karena tekad saya sudah kuat nih untuk mengikuti volunteering ini dan ingin berkontribusi pada masyarakat, dan saya secara ikhlas dan sukarela membayar biaya pribadi seperti ongkos penginapan di sana dengan mengikuti partial funded ini. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana mengajak Gen Z yang mageran ini untuk ikut dalam volunteering? Yang pertama menurut saya harus melalui kesadaran diri dulu. Misalnya kita sebelum ikut volunteering yang seperti ini, kita bisa melakukan kegiatan yang kecil saja namun bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya kita sebagai mahasiswa manajemen gitu ya. Lalu di sekitar desa kita ada UMKM yang baru merintis. Nah, kita bisa saja membantu mereka dulu seperti itu. Di kebiasaan yang searching-searching TikTok dan lain sebagainya, kita juga bisa di TikTok kan juga banyak dokumentasi mengenai volunteering ini. Mungkin dengan melihat-lihat di situ dulu, kita bisa termotivasi nantinya.
Lalu pertanyaan yang ketiga tadi tentang sumber yang kredibel selain dari Instagram tersebut. Untuk sumber mungkin kita bisa lihat dari website atau TikTok juga ada. Tapi kita yang perlu kita perhatikan itu adalah nomor legalitas organisasinya, Pak. Nah, itu kan misalnya ada organisasi apa, ada kegiatan volunteering ini. Nah, kita lihat dulu identitas organisasinya sudah legal atau belum. Lalu untuk kredibel atau tidaknya, kita bisa lihat dari testimoni dari relawan sebelumnya. Misalnya belum ada, misalnya kan di TikTok itu ada tag itu ya, ditandai, itu kita bisa lihat dari situ. Untuk lebih lengkapnya kita bisa juga langsung chat atau direct message ke relawan sebelumnya itu untuk memastikan Kak bagaimana dulu ikutnya, apakah organisasi ini bisa dipercaya dan lain-lain. Seperti itu saja Kak. Cukup dari saya Pak, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Ibu, sangat informatif dan sangat menjawab pertanyaan dari saya. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Halo, siang Mas Anwar. Halo, selamat siang Bapak Rama. Iya, kalau saya mau nambahin Mbak Vina boleh nggak sih? Maksudnya dari yang Mbak Vina jelasin ini nih bener banget apa yang didapetin saat ikut volunteering gitu. Itu memang kalau saya boleh cerita nih, waktu itu saya belum ada nih teman-teman saya yang kayak Mbak Vina sharing bahwa ada manfaatnya loh volunteering. Bahkan saya nggak tahu ada volunteering gitu ya. Kurang terekspos tentang hal ini gitu. Jadi buat teman-teman semester-semester awal yang saat ini mungkin tertarik dengan volunteering, ini bisa banget diikutin ya. Jadi penjelasan Mbak Vina ini benar semua, melatih soft skill dan hard skill yang mungkin nggak didapetin seperti di universitas lain yang kuliahnya reguler, hadir ke sekolah, hadir ke kampus dan ikut KKN tadi yang seperti yang Mbak Vina jelasin gitu. Jadi kalau ada kesempatan buat ikut volunteer nggak ada salahnya kok, apalagi bisa jadi full funded ya Mbak ya. Baik, terima kasih Bapak Rama. Saya juga jadi ingin sharing sih bagi teman-teman nanti. Volunteering itu, saya kebetulan juga ikut volunteering, tapi via online gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman terkendala terkait dana atau mungkin waktu yang tidak memungkinkan gitu, bisa juga mencari beberapa volunteering via online. Kalau dari saya sendiri, saya sudah mengikuti ASEAN Youth Organization di bawah AYUPOS. Nah, itu headquarter-nya itu di The Philippines, di Filipina sana. Tapi beberapa akhir belakangan saya juga baru aja join ke salah satu eh, namanya Lingkar Sahabat Yatim. Nah, itu bagi teman-teman juga bisa nanti kalau misalkan kami buka lagi di situ ada lesson officer, juga pengajar online atau offline, teman-teman bisa mengikuti itu. Kebetulan saya kemarin baru aja bergabung untuk memandu anak-anak atau teman-teman kita bisa statusnya yatim piatu atau yatim piatu untuk bisa lebih berkembang lagi. Nah, itu bisa diselenggarakan via online. Nanti bagi teman-teman yang berminat mungkin bisa saja searching uh, volunteering, bukan hanya terbatas soal biaya ataupun terkendala lain. Oke, semoga bisa menambahin ya bagi teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Oh, baik, sepertinya cukup dari pertanyaan dari narasumber yang satu ini. Kita beri aplaus dulu dong kepada Ibu Vina. Terima kasih kepada Ibu Vina Rosalia.
atas paparan materinya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kegiatan volunteering ini akan berdampak kepada lingkungan sekitar. Dan kita jangan hanya memikirkan dampak yang eksternal terlebih dahulu. Jadi untuk mulai volunteering ini adalah alangkah baiknya dimulai dari sisi internal, yaitu sisi keinginan kuat kita untuk memberikan dampak sosial. Seperti yang Ibu Vina tadi contohkan, UMKM yang ada di desa-desa kita, nah kita bisa terlibat di situ. Terdapat banyak sekali kegiatan dalam volunteering ini seperti dapat mengembangkan keterampilan, memperbanyak jaringan, meningkatkan kesehatan mental, serta meningkatkan pemahaman. Baik, terima kasih atas paparan materi dan jawaban yang telah diberikan Ibu Vina yang